Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak senantiasa selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas pelajaran 1, indahnya saling menghormati. Subtema menghafal Quran surat Al-Kafirun. Tapi sebelumnya, terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memulai pembelajaran ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak soleh-solehah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada tema ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa terbiasa menghafal Al-Quran dengan benar. Kedua, siswa dapat menghafal ayat dalam Quran surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Ketiga, siswa dapat mengidentifikasi cara menghafal Quran surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Anak-anak soleh-solehah, marilah kita memulai pembahasan bagaimana cara menghafal Quran surat Al-Kafirun. Sekilas tentang cara menghafal Quran surat Al-Kafirun. Pertama, menghafal dari satu cetakan mushaf. Kedua, dengan menghafal banyak sekaligus. Ketiga, menghafal ayat per ayat. Keempat, baca berulang-ulang. Kelima, mengulangi hafalan setiap waktu sholat. Keenam, menyetorkan hafalan di hadapan orang yang lebih mahir. Sedangkan keutamaan membaca Al-Quran, surat Al-Kafirun itu sendiri adalah menghafal Al-Quran menjadi salah satu amalan yang paling baik dan ingin diraih seluruh umat Islam. Sebab menghafal Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Pertama, kelak di dalam surga akan diberikan derajat yang tinggi. Bahkan, penghafal Al-Quran dapat memberikan mahkota di surga untuk kedua orang tua dan terbebas dari api neraka. Yang kedua, memperkuat keimanan. Karena surat Al-Kafirun berisikan tentang ketundukan dan kepatuhan umat muslim kepada Allah, maka dengan membaca dan mengamalkannya setiap hari dapat memperkuat fondasi keimanan seorang muslim. Di dalam ayat-ayat Al-Kafirun menunjukkan bahwa seorang itu adalah orang yang berikrar dan bersaksi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ditakuti iblis. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ditakuti oleh iblis. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Menurutnya, tiada dalam Al-Quran yang lebih menakutkan bagi iblis daripada Qul ya ayyuhal kafirun, sebab ia adalah tauhid dan pembebasan dari kemusyrikan. Keempat, mengajarkan toleransi. Dalam kehidupan pasti terdapat perbedaan dalam keyakinan. Pasti akan terjadi di antara masyarakat. Namun, surat Al-Kafirun ayat ke-6 menjelaskan bahwa untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Artinya, dengan keyakinan terhadap Allah,
umat Islam harus menjalankan kehidupan toleransi yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu hanya menyembah kepada Allah. Nah, anak-anak, agar hafalan surat Al-Kafirun kita lebih mantap, kita harus mengulanginya sebanyak 10 kali diulang per ayat. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan bagaimana cara menghafal Quran surat Al-Kafirun diulang per ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, anggaplah tadi kita sudah membaca atau mengulanginya 10 ayat. Sekarang kita lanjut ke ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Begitu pula dengan ayat kedua, anggaplah kita sudah mengulanginya 10 kali. Kemudian selanjutnya kita ulangi atau kita gabung ayat pertama dengan ayat kedua dan kita ulangi kembali 10 kali atau sampai hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Diulang sampai 10 kali atau sampai kita hafal. Selanjutnya untuk ayat seterusnya, ayat ketiga, keempat, kelima, dan keenam, begitu terus caranya supaya kita lebih cepat untuk menghafalnya. Nah, udah mengerti kan anak-anak caranya? Untuk lebih jelasnya, Ibu akan membacakan arti dari Quran surat Al-Kafirun. Simak baik-baik ya. Artinya, katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Nah, dengan berakhirnya pembacaan arti tadi, maka berakhir pula pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya, Ibu Guru ingin membacakan dulu satu pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.